Pernah nggak sih terbayang atau terfikirkan jika sewaktu-waktu menghadapi atau mungkin mengalami kasus hukum yang menjerat diri pribadi, keluarga, atau mungkin orang sekitar teman-teman sekalian? Kasus hukum atau perkara hukum ini tidak bisa disepelekan ya, karena akan berpengaruh dan tentunya berdampak pada diri pribadi atau mungkin harta yang kita miliki atau mungkin masa depan teman-teman sekalian. Maka untuk menanggulangi agar risiko hukum yang teman-teman alami tidak begitu besar dan berdampak jauh lebih besar, maka cara atau sikap untuk menghadapinya itu penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama, teman-teman tentunya harus bersikap tenang dan tidak gegabah ya. Misalnya ada surat panggilan baik dari kepolisian maupun dari pengadilan ya, teman-teman perhatikan dulu, cermati surat itu isinya apa, maksudnya apa, dan tujuannya untuk apa. Apabila teman-teman merasa belum yakin, bisa melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap pemberi surat tersebut. Atau konsultasikan surat tersebut kepada konsultan hukum atau advokat yang kira-kira bisa memberikan penjelasan terhadap maksud dan tujuan surat panggilan yang teman-teman terima. Ketika kemudian ada indikasi bahwa teman-teman tersangkut masalah hukum, jangan sekali-kali menghilangkan alat bukti ya. Alat bukti harus didokumentasikan dengan baik, secara rapi, agar apa? Apabila sewaktu-waktu teman-teman nanti akan memanfaatkan atau mungkin penegak hukum akan menggunakan alat bukti itu sebagai proses untuk melakukan penegakan hukum, teman-teman akan tetap memiliki dokumennya. Ketika teman-teman mengalami kasus atau terjerat perkara hukum ya, saya merekomendasikan atau menyarankan untuk membatasi interaksi ya di media sosial. Akan lebih baiknya apabila kepanikan dan unek-unek disampaikan kepada pihak yang memang bisa dipercaya dan profesional ya terhadap masalah itu sendiri. Teman-teman sekalian, kasus atau masalah hukum itu ada bermacam-macam. Ya, secara sederhana mungkin saya akan menyampaikan ada 3 jenis masalah hukum ya. Yang pertama itu pidana. Masalah hukum pidana ini biasanya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan mungkin nanti akan menuju kepada pengadilan. Seperti tindak pidana pencurian, kemudian penipuan, penganiayaan, pelecehan, fitnah, ataupun mungkin narkotika dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya jenis-jenis tindak pidana yang mungkin bisa teman-teman pelajari di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Nah, yang kedua, apabila teman-teman mengalami masalah hukum di bidang keperdataan. Masalah hukum perdata itu biasanya sengketa antar individu dengan individu atau antar individu dengan badan hukum. Masalah itu misalnya berkaitan dengan utang piutang, kalau dengan keluarga misalnya soal warisan, soal perceraian, soal pembagian harta, sengketa tanah misalnya, dan wan prestasi apabila teman-teman punya bisnis tertentu yang punya kontrak atau kerjasama dengan pihak yang lain berpotensi mengalami wan prestasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah hukum di bidang administrasi. Nah, administrasi ini misalnya teman-teman punya sengketa antara diri pribadi dengan pemerintah atau pejabat pemerintah. Misalnya sengketa kepegawaian. Apabila kalian merupakan seorang pegawai, punya sengketa dengan atasan, dengan pimpinan, dan sebagainya, itu potensi terjadi sengketa di bidang kepegawaian. Atau mungkin sengketa di bidang perizinan. Kalau kalian punya usaha, sudah punya dokumen perizinan, tapi ternyata perizinan itu menimbulkan masalah atau sengketa, itu potensi kita mengalami kasus di bidang administrasi. Nah, berikutnya saya ingin berbagi mengenai cara untuk menangani ya jika teman-teman mengalami atau tersangkut perkara di bidang pidana. Teman-teman bisa mengecek surat panggilan ya, akan diundang atau dipanggil sebagai saksi atau sebagai tersangka. Kalau sebagai saksi ya kalian mungkin akan dipanggil untuk memberikan keterangan tentang apa yang Anda lihat dan dengar atau mungkin alami terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kalau panggilannya sebagai tersangka, tidak perlu panik karena ini masih ada proses atau pada status yang masih praduga tidak bersalah. Jadi kalian bisa melakukan upaya pembelaan nanti di pengadilan. Ketika sedang menjalani proses pidana, kalian tidak perlu panik ya. Ada hak-hak hukum yang bisa diperoleh ya. Antara lain hak untuk didampingi oleh advokat. Advokat nanti akan bisa memberikan penjelasan hukum atau nasihat hukum
melakukan pendampingan di setiap proses, baik diperiksa di tingkat kepolisian, mungkin di kejaksaan, atau mungkin sampai nanti di pengadilan. Jadi nanti advokat ini bisa menjadi partner ya, partner teman-teman untuk berdiskusi, untuk menentukan pilihan, untuk mengambil keputusan setiap proses-proses yang teman-teman alami. Termasuk nanti hak untuk diam atau menolak menjawab dalam setiap proses pemeriksaan. Nah, ini hak juga, kalau ada pertanyaan saat pemeriksaan boleh untuk diam atau untuk tidak menjawab apabila memang mungkin lupa atau tidak tahu terkait dengan masalah itu. Dan hak yang lain adalah hak untuk menghubungi keluarga atau teman, dan tentunya dari pihak kepolisian juga wajib untuk memberitahu kepada keluarga terkait dengan status yang teman-teman alami. Yang berikutnya, jika tersangkut perkara perdata, apa sih yang harus dilakukan? Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, jangan sampai alat bukti itu dihilangkan atau terselip begitu ya. Karena dalam hukum perdata, setiap dokumen, baik itu berupa surat perjanjian, kwitansi, bukti transfer, sertifikat, dan lain sebagainya adalah mahkota ya dari sebuah perkara perdata. Ketika kemudian dokumen-dokumen itu hilang atau terselip, itu akan sulit untuk mempertahankan hak-hak hukum kalian. Dalam proses perkara perdata itu ada yang namanya proses mediasi. Nah, mediasi ini wajib untuk ditempuh ya. Jadi teman-teman bisa mengupayakan atau memperjuangkan hak-hak hukum keperdataan kalian pada proses mediasi ini sebelum nanti diperiksa dalam proses peradilan. Nah, saat mediasi teman-teman bisa juga didampingi oleh advokat atau kuasa hukum dalam proses negosiasi dengan pihak lawan, baik itu ketika kalian berposisi sebagai pihak yang digugat atau mungkin menggugat untuk memperjuangkan hak-hak hukum teman-teman sekalian. Nah, apabila mediasi ini mencapai kesepakatan, maka proses tidak dapat atau tidak dilanjutkan pada pemeriksaan di peradilan. Nah, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan hak hukum kalian, maka saran saya teman-teman bisa didampingi oleh advokat atau kuasa hukum agar teman-teman diberikan penjelasan atau setidaknya memiliki partner diskusi untuk mengambil setiap keputusan-keputusan tertentu. Nah, profesi advokat ini bisa teman-teman peroleh melalui beberapa cara ya. Yang pertama, apabila memiliki kemampuan finansial, itu teman-teman bisa mencari atau menggunakan jasa advokat profesional. Yang penting bisa dipastikan bahwa advokat tersebut memiliki lisensi atau kartu tanda pengenal advokat dari organisasi profesi advokat, misalnya Peradi atau organisasi advokat yang lain, sepanjang itu terdaftar di pemerintah. Nah, kalau kalian tidak mampu ya secara finansial, itu bisa mencari bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum atau LBH, atau datang kepada pos bantuan hukum di pengadilan, dan biasanya nanti dari LBH atau pos Bakum itu akan meminta surat keterangan tidak mampu yang sebagai dasar untuk memberikan layanan bantuan hukum. Saya kira itu ya teman-teman sekalian, wawasan yang bisa saya bagi ketika sedang atau mengalami masalah hukum, atau mungkin sebagai langkah mitigasi ya apabila sewaktu-waktu teman-teman terjerat, tersangkut masalah hukum, baik itu sebagai saksi, sebagai tersangka, atau mungkin kalau dalam bidang keperdataan sebagai penggugat atau sebagai tergugat. Sampai jumpa lagi dalam sesi-sesi edukasi yang lain. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.